terbayang nggak sih jadi kepala sekolah begitu? Ini kan pikiran dulu ya. Pikiran Kalau dulu dulu. ini ya. Iya, Dulu iya. tidak sama sekali. Tapi ini profesi guru. Iya. Ini memang pilihan, cita-cita, atau emang ini terpaksa menjadi guru begitu? Terpaksa tidak. Terpaksa tapi tidak, lebih tepatnya tuntunan. Tuntunan. Itu kan dulu. Sekarang kalau sekarang sangat tanya, bersyukur sekali saya jadi guru. Bersyukur ini ya? udah pilihan hati ini, udah panggilan jiwa ini. Pertama saya diangkat kepala sekolah itu ke SMA Negeri 1 Kota Nopan. SMA 1 Negeri Kota Nopan. SMA Negeri 1 Kota Nopan. Itu berapa lama di sana? 1 tahun. 1 kurang tahun lebih. baru Ke ke SMA Negeri 3 Panyabungan. SMA 3. Dari Kota Nopan langsung kemari ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM saat serasi suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Jumpa lagi dengan kami ini sahabat di Start FM di program Talk Show Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif. Kali ini kita sudah kedatangan tamu di studio. Sahabat di Start FM, perempuan dalam pandangan masyarakat sering dianggap sebagai makhluk lemah dan tidak bisa memutuskan sesuatu secara cepat, sehingga tak jarang kesempatan perempuan untuk berkembang di berbagai bidang terhambat. Bias gender masih ada, namun tamu Ruang Paslah hari ini hadir menembus segala stigma buruk terhadap perempuan. Ruang Paslah edisi kali ini dengan tema Doktoranda Hajah Lesna Tarida MM, Perempuan di Pusaran Pendidikan, menghadirkan seorang perempuan yang menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 3 Panyabungan, yaitu Doktoranda Hajah Lesna Tarida MM. Baik sahabat Start FM, kita sapa narasumber kita. Selamat apa lah ini? Assalamualaikum lah Bu ya. Assalamualaikum. Ya. Kakanda ya. Iya, Oke, saya panggil kakak aja lah gitu ya. Boleh. Jadi lebih akrab dia gitu. Betul, ya. Kalau ibu di sekolah barangkali ya. Oke. Kita udah datang, selamat datang di studio. Kak, di sini Iya. kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana dunia pendidikan khususnya di Mandailing Natal atau di lingkungan sekolah di tingkat SLTA atau SMA, khususnya di SMA Negeri 3. Nah, sahabat di Start FM, Anda dapat mengakses talk show ini di channel YouTube kita di Start FM News Channel, atau juga di laman Facebook kita di Radio Start 102,6 FM, dan juga Anda dapat mengikutinya di frekuensi kita 102,6 FM setiap hari Kamis. Baik Kak, terbayang nggak sih jadi kepala sekolah begitu? Tidak sama sekali. Sama gitu ya? sekali tidak. Jadi nggak terbayang sama sekali. Tidak. Ini kan pikiran dulu ya. Kalau Pikiran dulu dulu. ini ya. Iya, Dulu iya. tidak sama sekali. Oke. Tapi ini profesi guru. Iya. Ini memang pilihan, cita-cita, atau emang ini terpaksa menjadi guru begitu kan? Terpaksa tidak. Terpaksa tapi tidak, lebih ya? tepatnya tuntunan dari Iya. orang-orang tercinta barangkali ya. Siapa tuh yang orang tua? Orang tua saya. Itu yang menyarankan. utama. Iya. Menyarankan untuk jadi guru. Iya. Kenapa begitu kan? Prosesnya dulu seperti ini ya. Kita masih kecil dulu. Saya memang sampai SMA itu ditanya sama orang tua, kamu nak nanti mau jadi apa? Belum Iya. tahu ya. Belum Tapi tahu. kamu suka baca buku, iya. Itu buku apa yang kamu baca? Psikologi ya. Psikologi. Jadi terus cita-citamu mau jadi apa? Gak tahu ayah. Oh, tentukanlah. Besok ayah tanya lagi. Gitu waktu Jadi itu. artinya diberi Waktu jeda itu- untuk berpikir kita menentukan Iya, pilihan guru itu- atau tidak ini, gitu ya. Dari sinilah saya mulai kelas 3 SMA waktu itu. Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA ini itu memang saat itulah karena ayah saya guru ya, barangkali ada komunikasi dengan guru saya di sekolah. Iya. Mungkin tahu ayah saya kalau masa-masa itu adalah masa-masanya penentuan pemilihan, karena alhamdulillah waktu itu saya diberi kesempatan masuk melalui jalur PMDK waktu itu. Ini Pemilihan minat itu ya, masuk minat perguruan dan tinggi. kemampuan, iya. Bebas Itu testing lah dulu. Bebas testing. Itu Iya. di mana Kak? Di SMA 1.
SMA 1 Panyabungan. SMA 1 Panyabungan, Iya. alumni tahun berapa kalau Tahun begitu? 1986. 86 ya? 1986. Aku dari mana itu 86 dulu? 1986 86 lulus ya? Lulus SMA. Lulus SMA. Dia masuk PMDK-nya di mana dulu, Kak? Di Unsiah Banda Aceh, Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Syahkuala. Memang Iya. jurusannya jurusan pendidikan langsung. waktu Iya, itu? belum. Ini yang saya yang ingat saya waktu itu ada wali kelas saya waktu itu menuntun memberikan formulir itu ke saya. Borul gitulah dibilang sama saya waktu itu. Ada Bapak Boleh Budian, tahu? Pak Selamat. Pak Selamat ya? Iya, Pak Selamat Ya, Nasution. ya, Udah oke. almarhum Bapak itu wali kelas saya waktu kelas 3. Kamu mau memilih apa? Gitu. Pak, saya kepingin sospol, saya bilang. Sospol ya. Sosial Iya. politik. Iya. Di mana? Di USU. Waktu itu beda dengan sistem senam PTN sekarang. Ya, ya. Bebas kita memilih mau kemana. Boleh, ya. Artinya jadi, SMA itu belum ada linearnya gitu ya. Maksudnya bukan berarti dibatasi hanya Sumatera Utara, Sumatera tidak. Utara ya. Jadi Boleh kemana aja gitu. saya pilihlah waktu itu sospol USU. Ada pilihan pertama, ada pilihan kedua. Ya. Terus saya hanya memilih pilihan pertama. Begitu dikumpul formulir, rupanya diperhatikan beliau. Ya, Pak Selamat ya. Loh, kamu hanya memilih satu pilihan? Iya Pak. Kenapa? Hanya ini yang saya mau. Iya. Seperti itulah. Ya, oke. Inilah waktu itu. Jadi, enggak iya ini. Bapak ini kan guru PPKN saya waktu itu. Ini ada FK PPKN. Kamu harus milih 2. Di mana nih Pak? Unsiah Banda Aceh. Oh, bolehlah Pak. Gitu. Padahal terbayang nggak sih bakal jauh sekolah nanti kuliah ke Banda Aceh gitu kan? Belum. Belum terbayang gitu sama sekali. Belum. Oke, siap. Beda dulu anak SMA kelas 3 sekarang dengan yang dulu masih. Waktu itu masih terasa sangat jauh gitu kan ke Aceh masih. gitu. Jadi selang beberapa mengikuti tes akhir di evaluasi terakhir lah di SMA. Kemudian dinyatakan lulus. Pengumuman PMDK belum juga keluar. Beda ya. Jadi sampai di rumah itu ayah udah menagih nih janji. Nah, jadinya apa pilihan kamu? Saya pastikan itu memang sebelum itu ada komunikasi antara ayah saya dengan guru ini ya, barangkali. Selamat begitulah ya. Iya ya, saya ceritakanlah apa adanya. Oh iya bagus itu nak. Itu jadi guru itu nanti kata ayah saya. Iya. Ya, tapi saya masih coba ini ke yang ke sospol USU. Boleh, gak apa-apa. Tapi ingat nak ya, itu pesan ayah saya waktu itu. Kalian 6 bersaudara. Iya. Ayah hanya pegawai biasa. Iya. Mama hanya seperti itu pekerjaannya. Iya. Satu syarat kalau mau kuliah, tidak boleh di swasta. Itu ultimatum. Gak boleh di swasta. Ya, astagfirullah, cuman ini saya. Jadi memotivasi jadinya gitu ya. Memang betul. Abang saya di USU, kakak saya di USU, nggak boleh swasta. Kalau swasta mungkin kamu nggak kuliah. Seperti itu. Oh gitu ya. Oh iya. Jadi saya yang minta, saya bimbingan tes lah ke Medan. Oh boleh. Oh iya. Tapi diberi fasilitas ya untuk bimbingan tes gitu. Iya, diberi fasilitas. Boleh. Perguruan tinggi negeri. Kapan mau berangkat? Besok ya, kalau boleh. Berangkat sendiri ya. Iya. Oh, itu lah. Padahal ke Medan belum pernah ini. Belum pernah ke Medan. Belum pernah menginjak. Ingat saya waktu paling jauh waktu Sidimpuan ya. Sidimpuan pun baru sekali. Baru sekali ya, oke. Karena gimana lah dulu kita lebih kepada membantu orang tua dengan kesibukan yang bagaimana anak zaman dulu seperti itulah. Oke, rasa groginya tinggi. Begitu sampai ke Medan. Begitu sampai ke Medan belum ada telepon, belum apa, tapi mungkin entah bagaimana komunikasi ayah saya dengan abang, janjian dijemput di loket. Di loket ALS. Waktu itu naik apa? Oh, SDH ya. SDH dulu. Sampai di loket, ditunggu akhirnya datang. Udah dibawa sepanjang jalan, diceramahin lah. Udah apa pesan ayah, Dek? Kata ayah, kalau swasta nggak sekolah. Oh ya, itu ingat. Iya bang. Sampai di sana berpikirlah, abang saya ini tinggal di komplek USU ini, di Lorong 9, komplek USU. Di situ semua warga suku Karo, suku Utara, yang minat sekolahnya tinggi. Semua anak kos di situ. Jadi terbawa lingkungan lingkungan jadinya. Besoknya kamu udah didaftarkan Dek di Bimbel Medika. Ya namanya di mana alamatnya Bang?
di Sambu katanya. Sambu ya. Sambu itu sentral deh. Di situ semua orang rame. Boleh sekali ini abang antar, tapi besok-besok sendiri. Iya bang, nurut aja. Nah itulah perjalanannya. Itu perjalanannya. Artinya terus, ada arahan gitu ya, ada bimbingan bahwa untuk memasuki guru gitu ya. Belum ke guru ini. Iya, artinya saya, pendidikan masuk. Karena takut tadi tidak sekolah. Tidak sekolah ya. Tidak sekolah. Yang penting sekolah. Yang penting sekolah. Itu aja. Perguruan tinggi negeri gitu ya. Terus berselang kurang lebih 2 minggu waktu itu, saya udah merasakan bagaimana. Nyaman. Ya di bimbel ini kita merasa minder. Minder ya. Minder. Kita dari daerah. Karena di saat bimbel itu kan harus banyak menjawab, bertanya apa semua. Kita tahu. Tapi karena bahasa Indonesia kita ini belum lancar jadi takut. Takut-takut lah istilahnya. Jadinya pasir-pasir gitu ya. Iya juga jadinya ya aduh kayak mana ini. Tapi dijalani. Saya jalani dengan semangat dengan selamat sekolah itu ya. Itulah kalau nggak salah saya di minggu kedua pulang saya bimbel. Ya. Datanglah. Rupanya orang tua sudah menunggu di rumah. Oke. Di rumah kos abang ini. Jadi orang tua nyusul juga. Nyusul ternyata. Dicoba sendiri, padahal orang tua nyusul gitu, dipantau sebenarnya kita gitu kan. Gimana Boru? Enak ya bimbingan, enak ya. Kira-kira mampu nggak? Dicoba ya. Sekarang gini kata ayah, kamu udah lulus ini. Dulu kan undangan PMDK itu ke rumah dan datangnya itu setelah kita pengumuman. Iya saya lulus. Iya, di mana? Unsiah katanya. Itu yang guru ya. Iya katanya. Oh iyalah ya. Nah, akhirnya diceramahilah saya. Oke. Dari kecil, dari sebenarnya tuh cita-cita ini tidak dari kecil gitu kan. Biasanya kita dari SD atau SMP itu sudah punya cita-cita untuk menjadi guru. Ini pilihan jadi guru itu karena memang lolos PMDK itu yang ke Unsiah gitu ya Bu. Unsiah Banda Aceh. Unsiah Banda Aceh. Jadi ini sebenarnya guru ini kan satu profesi yang mulia begitu kan. Betul. Itu kan dulu. Sekarang kalau sekarang sangat tanya, bersyukur sekali saya jadi guru. Bersyukur ini udah pilihan hati ini, udah panggilan jiwa ini. Udah panggilan hati. Itu kan tadi kalau ditanya pernah tidak? Iya. Apakah cita-cita Anda guru? Tidak. Nah itu. Tapi kalau sekarang jangan ditanya. Harga mati tuh guru itu. Untuk menjadi guru itu sebenarnya setelah ada pilihan masuk perguruan tinggi gitu ya. Iya. Nah keputusan untuk menjadi guru untuk kepala sekolah ini selama kuliah misalnya sudah selesailah ini kuliah. Kemudian kapan pertama kali kakak untuk masuk pegawai negeri katakanlah begitu untuk menjadi guru? Alhamdulillah begitu saya tamat dari Banda Aceh di tahun 86 masuknya. 86 maksudnya. Berarti selama kuliah itu hanya 3-4 tahun ya? 4 tahun S1 alhamdulillah karena memang dulu yang mahasiswa PMDK itu kalau tidak tercapai target DO gitu ya. DO gitu. Jadi kita berusaha maksimal. Ya begitu selesai saya dipanggil orang tua lagi pulang. Suruh balik ya. Padahal saya waktu itu udah kepingin di Banda Aceh melamarnya gitu. Ya. Udah tapi waktu wisuda saya ayo nak pulang. Oh iya ya. Saya memang manut sama orang tua seperti itu keberkahan hidup bagi saya. Pulang hanya 2 minggu setelah wisuda datang pula lah jodoh. Jadi, ini belum jadi pegawai negeri, belum masih baru wisuda, belum dapat pekerjaan tapi dapat suami gitu ya. Dapat suami. Iya oke. Dapat suami jodoh dari Allah, dijodohkan sama guru saya. Itu pula uniknya. Siapa ya gurunya? Mendiang Bapak Musahrir. Bapak Musahrir ya. Guru agama ya. Kalau adik kenal. Ya Pak Musahrir ini yang dijodohkan ini sama keluarga atau bagaimana? Satu profesi. Beliau almarhum. Almarhumnya. Guru juga berarti. Guru juga. Ya. Jadi ya ikut suami lah. Ikut suami ke Barumun Tengah di Binanga. Jadi penempatan pertama ini cerita ini kan setelah dapat suami kemudian menikah
Kakak itu menjadi guru ibu itu rumah tangga dulu. ibu rumah tangga berapa Ibu rumah tahun? tangga hanya 4 bulan. 4 bulan lalu datanglah Pelamaran. Waktu itu kita masih tapsel namanya. masih tapsel ya. Masih tapsel, melamar di Sidimpuan. Di Sidimpuan. Alhamdulillah Lulus. sekali melamar lulus langsung. Ditempatkan di SMA 1 Sinunukan waktu itu. SMA 1 Sinunukan. Sinunukan. Artinya ini balik ke wilayah Mandailing lah gitu ya. Iya. Waktu itu tapsel gitu di Sinunukan. Iya. Itu baru pertama kali SMA di sana. Tahun kedua kalau tidak Tahun salah. kedua berdiri SMA di Sinunukan, itu iya. berarti kakak langsung ditempatkan di situ. Iya. Waktu itu SK-nya sempat saya lihat. Di SMA 1 Sinunukan. Tapi itulah orang tua memikirkan segalanya, terlalu jauh dengan suami Iya. atau seperti apa. Iya. Ya, ikut. saya tidak sempat Tidak sempat tugas di Sinunukan. Ditempatkan diuruslah. Ya. Udah, Nak. Mm. Saya kepingin kamu dekat saya. Mm-mm. Karena abang-abangmu dan kakakmu itu Jauh. udah nggak ada harapan tinggal di sini. Iya. Nah, diceramahin juga lah. Oh iya ya, boleh. Akhirnya ke SMA 1 Penyambungan lah Penempatan pertamanya SMA 1 Penyambungan. Iya. Waktu itu kepalanya siapa, Bu? Pak Huleid. Pak Huleid ya. Hasibuan. Itu tahun 90 ya. Iya 90 90 Pak Huleid pertama. Hasibuan. Pak Huleid Hasibuan ya. Oke. Disitulah ditempatkan dan tidak pisah dari suami gitu. Suami masih di Barumun Di Tengah. Barumun. Di Barumun Tengah waktu Jauh-jauhan itu. lah waktu itu ya. Jauh-jauhan. Belum ada handphone gitu ya. Belum. Nggak bisa video call gitu. Sekali seminggu lah Sekali seminggu pulang. ketemu ya. Iya. Melepas rindu sekali seminggu. Oke. Sebenarnya Kak, saya pingin tadi memang sudah selintas bertanya tadi. Siapa sih masih ingat Kak di masa SMA itu yang menginspirasi, guru yang menginspirasi Kakak itu supaya memilih jurusan profesi guru ini? Oh banyak. Saya memang suka dengan guru-guru kita waktu di SMA 1 dulu. Iya. Saya banyak yang suka dengan guru-gurunya, termasuk Bapak almarhum Manap, Abdul Manap. Pak Manap ya. Iya. Guru favorit nggak Guru guru? favorit saya juga. Pak Manap ya. Sebenarnya saya suka dengan semua Suka. guru saya. Dekat ya? Dekat. Memang suka saya banyak Ibu Ahyar Nasution. Bu Ahyar ya, almarhum Saya ya. suka banyak yang saya suka memang. Pak Simbolon gitu Memang ya. memang suka saya dengan guru-guru seperti itulah. Semua dekat gitu Semua ya. dekat, semua Tapi saya yang suka. paling menginspirasi itu Iya, Bapak. karena sering saya dilibatkan dalam urusan-urusan kesiswaan seperti itu dulu. Walaupun belum terlibat langsung, tapi coba ini kerjakan ini, coba ke sana seperti itu. Diajari saya seperti Diajarin itu, mengelola seperti Mengelola, itu. ya. Walaupun masih kecil-kecil waktu itu. Oke. Nah, sebenarnya apa petuah, Kak? Tadi kan orang tua tidak menginginkan Kakak jauh ya. Artinya harus lebih dekat dengan beliau, orang tua, kedua orang tua. Apa sebenarnya yang masih teringat sama Kakak itu petuah orang tua yang saat ini masih dijalankan petuah itu? Masih ingat nggak Kak, apa petuah atau nasihat yang sering kali dimunculkan oleh orang tua? Iya, hidup ini ibadah. Gitu. Hidup ini ibadah gitu ya. Lakukanlah ibadah itu yang pahalanya mengalir, itu yang selalu. Jadi itu hanya guru, seperti itu. Guru ya. Maksudnya bukan hanya, tapi Ya. memang Ilmu. begitulah barangkali Petuahnya. bagaimana orang tua itu, pilihlah guru itu. Pilihlah guru seperti itu. Artinya ilmu yang diajarkan begitu ya. Pahala mengalir, itu aja yang selalu saya ingat. Itu yang selalu diingat ya. Sampai sekarang. Itu yang menjadi motivasi sama Kakak untuk menjadi guru dan terus berbuat untuk Iya. kebaikan begitu ya. Iya. Kalau Ibu Sama. sama. Sama mama saya juga sangat mendorong saya, mendorong kemauan anak-anaknya. Padahal di situ sebenarnya perempuan belum banyak yang katakanlah kuliah gitu di tahun-tahun 80-an gitu kan. Udah mulai. Udah mulai. Kita dulu waktu SMA 1 tuh pas tahun kami tuh banyak-banyaknya itu masuk PTN. PTN ya. PMDK waktu itu. PMDK. Ada 87 kami tuh. 87 tersebar. Yang paling banyak di IPB ya. Iya, waktu itu ya. Di IPB, di USU, Iya, di Jambi, di Jambi. di Pekanbaru, di mana-mana. Jadi ada juga, tapi yang perempuan memang banyak milihnya di IKIP Sidimpuan, yang D3 waktu itu kan. Balik sedikit Kak, siapa sih yang kawan Kakak dulu yang paling akrab di SMA? Pingin tahu aja sih sebenarnya. Balik lagi dulu sebentar. Yang paling akrab itu
sebenarnya banyak sih ya, Banyak ya? yang banyak. Tapi yang paling ingat saya itu teman saya dari SD lah barangkali. Hingga SMA. Mungkin sampai SMA. Kalau adik kenal itu ada Ajijah Lubis itu. Ajijah Lubis. Gurunya Ibu Ahyar. Itu kami dari SD itu almarhum sudah. Almarhum sudah ya. Almarhumah sudah. Oh, Dari sekian banyak, cuman kami itu kenapa ada juga adiknya Prof Julkarnain. Saya kan besarnya di Sepuluh. Besarnya Jadi Sepuluh orang ya. Sepuluh dulu kan orang Dekat- Sepuluh itu jalan. Oh, jalan. Kayak Jadi SMA gitu ya. makanya sama banyak kawan kita sebenarnya. Berarti dulu kakak lewat digodain di warungnya Pak Abang Armen ya. Oh. Kalau jalan Kalau itu dulu kan coba. malu kita naik beca. Naik beca ya, jalan Malu ya. kita. Oke, kalau laki-laki Laki-laki Iya. hampir banyak, hampir banyak. cuma nggak ada yang lebih istimewa. spesial nggak ada yang istimewa biasa ya? belum. Angkatannya sama siapa sebenarnya Kak? Saya kalau di sini 8. barangkali adek kenal kalau satu angkatan ya. Ya, yang laki Yang laki-laki dengan 86 Edi Masuri. Edi Masuri, kepala yang BNN ya? Yang, Oh. yang kenal adik barangkali. Kepala ya. BNN ya? Oke. Berarti Makmur Lubis juga ikut Ya, ya? betul. Banyak, Iya, tapi banyak seperti ya. itu. Angkatan kawan- itulah ya, 86 ya? Angkatan 86 banyak. 86 itu tergolong berhasil ya rata-rata ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik Kak, terima kasih. Ini petua orang tua tadi sudah disampaikan gitu kan. Tentu dalam hidup ini banyak cobaan ya datang silih berganti gitu. Kalau untuk kakak sendiri apa sih sebenarnya sepanjang menjadi mulai proses belajar hingga menjadi PNS, apa sih cobaan yang sampai saat ini teringat gitu? Mulus-mulus saja atau cobaan? Kalau ya, cobaan, ujian, rintangan itu tergantung kita Menyikapinya ya. Kalau kita anggap itu beban berat, Beban, ya? kalau kita anggap itu ujian, Ujian, istighfar saja, istighfar. lalui, jadi nggak ada Oke, yang nggak ada berarti, ya? Kasus pun nggak ada. nggak ada. Selama memimpin di SMA Negeri 3 juga atau selama guru nggak ada kasus yang mungkin ya, beban nggak ada yang berarti menurut saya. Nggak ada ya. Saya anggap dalam proses mengajar juga sama anak-anak ketemu sama murid yang nakal atau apa gitu yang jadi beban pikiran lah, nggak ada ya? tidak ada. Saya Tidak ada. nikmati aja. Nikmati semua ya. Saya Mantap. Nggak ketemu dengan anak semenjak jadi guru gitu kan, udah kemana-mana. Dulu SMA 1 lalu kemana lagi kan? Pertama saya diangkat kepala sekolah itu ke SMA Negeri 1 Kota Nopan. SMA 1 Negeri Kota Nopan. SMA Negeri 1 Kota Nopan. Itu berapa lama di sana? 1 tahun. Satu kurang tahun lebih. baru Ke ke SMA Negeri 3 Panyabungan. SMA 3. Dari Kota Nopan langsung kemari ya? Iya. Nah, selama guru di SMA 1 pindah ke mana? Enggak pernah. Nggak pernah? Enggak Oh, pernah. jadi Sejak guru ya? sampai ya karir saya mulai dari Karirnya nol itu di SMA di 1 SMA lah. 1 sampai mulai kepala sekolah ya? Mungkin kalau guru itu diangkat jadi wali kelas dulu, Wali kelas. pembina Pembina OSIS, OSIS, ya. wakil kesiswaan. Jadi nggak pernah ketemu dengan anak yang nakal gitu yang bikin tersita pikiran. Pastilah, cuman saya anggap nikmati. Jadi tidak pala gimana gitu. Ya, Nggak ada lah yang berkesan kali gitu. Baik, sahabat Istat FM diangkat menjadi kepala SMA Negeri 3 Panyabungan, menghadirkan beberapa perubahan yang sangat signifikan, termasuk lahirnya siswa yang berprestasi di bidang MTQ, dan tergolong ada beberapa siswa yang mungkin selama kepemimpinan Kak ini diterima di perguruan tinggi negeri. Lalu sebagai seorang perempuan tentu akan banyak sekali tantangan yang dihadapi menjadi kepala sekolah, termasuk membagi waktu dengan keluarga. Bagaimana tamu kita ini menjalani peran sebagai kepala sekolah dan juga sebagai ibu rumah tangga. Nantikan di Ruang Paslah setelah pariwara berikut ini. 102.6